Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Kita jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Wah, adik-adik sudah siap nih semuanya untuk datang pada Tuhan pastinya. Adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu online kita. Kita mau bernyanyi pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, kita mau berdoa bersama. Mari semua lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Ikuti ya adik-adik. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, wah, dengan semangat nih, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Pakai gerak ya semua ya. Berdiri. Semua berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
masih pada semangat nih. Sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita tahu kalau Allah kita adalah Allah yang, ya betul, Allah yang kuat. Allah apa lagi? Betul, Allah yang hebat. Wah, ada lagi yang menjawab. Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Kita mau nyanyi bersama. Kuat, hebat, besar. Masih berdiri ya. Kuat, kuat, yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat, yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Ini sekali lagi. Kuat, kuat, yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat, yang terkuat. Hebat, hebat, yang terhebat. Besar, besar, yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Wah, betul ya. Allah kita adalah Allah yang kuat. Bisa mengalahkan segalanya. Allah yang hebat, luar biasa. Allah yang layak dipuji. Dan Allah yang besar, tiada tandingannya. Nah, kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Mari adik-adik, siapkan persembahannya. Boleh dimasukkan ke dalam rumah persembahan yang ada di rumah. Boleh juga masukkan ke dalam amplop. Nanti mama papa yang akan menyampaikan ke gereja. Kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ikuti ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Allah adalah Allah yang sangat baik. Allah yang memberikan segala keperluan kami. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan
yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini untuk Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Boleh diambil Alkitabnya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, halo, salam small. Sekolah minggu online. Adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikutin ibu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami kembali melakukan ibadah small. Tadi kami sudah memuji Tuhan dengan baik. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya ibu guru yang akan menyampaikan. Berkati juga kami semua agar kami mengerti maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ayo kita katakan amin. Nah, adik-adik, tadi ibu lagi lihat-lihat nih di album lama foto-foto anak ibu ketika masih seumur kalian. Lucu-lucu loh. Nah, adik-adik, ibu sebagai seorang mama selalu berusaha bagaimana caranya agar anak ibu selalu sehat dan bahagia.
semua orang tua pasti akan berbuat seperti itu. Sama dengan papa mama kalian. Gak ada orang tua yang mau anaknya sakit atau bersedih. Nah, adik-adik, Tuhan itu mengutus papa dan mama agar wakil Tuhan untuk memelihara kita sampai besar nanti. Jadi adik-adik, kalian harus hormat ya sama mama dan sama papa. Nggak boleh kalau misalnya kalian marah-marah sama mama atau kalian teriak-teriak kenceng-kenceng. Jangan ya. Nah adik-adik, hari ini ibu akan bercerita tentang seorang ibu yang begitu gigih berusaha untuk melindungi anaknya. Ini cerita dari Alkitab. Siapa ya dia? Ayo kita dengarkan sama-sama. Pada zaman dahulu, orang-orang Israel pernah tinggal di tanah Mesir. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh orang Mesir dan Raja Mesir. Tetapi tahun berganti tahun, Tuhan memberkati orang Israel di tanah Mesir. Mereka semakin bertambah banyak. Di antara orang Israel, banyak yang mempunyai harta benda melimpah. Nah, Raja Mesir yang dipanggil Fir'aun, dia menjadi khawatir dan tidak suka adik-adik. Lihatlah, orang Israel semakin bertambah banyak di negeriku. Mereka juga menguasai harta milik negeriku. Nanti lama-kelamaan mereka akan menguasai negeriku seluruhnya. Tidak akan aku diamkan hal ini terjadi. Sejak itu, Fir'aun mencari cara bagaimana caranya membuat miskin dan menderita orang Israel di tanah Mesir. Para bapak-bapak Israel dipaksa membuat batu bata dan membangun bangunan milik Fir'aun dan para pembesar. Mereka dipaksa bekerja, tidak digaji, hanya diberi makan yang seadanya. Orang Israel juga diperlakukan tidak adil. Mereka selalu dibedakan adik-adik antara orang Israel dan orang Mesir. Hidup orang Israel menjadi miskin dan susah. Fir'aun juga mengutus para bidan, orang-orang yang membantu mama-mama melahirkan, agar mereka membunuh semua anak laki-laki Israel yang baru lahir. Ini cara Fir'aun supaya orang Israel tidak bertambah di negerinya. Tetapi adik-adik, rencana ini dibatalkan oleh Tuhan. Ada banyak bidan Mesir yang tidak tega membunuh bayi-bayi Israel yang baru lahir. Banyak dari mereka yang membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Salah seorang bayi laki-laki yang diselamatkan bidan Mesir adalah anak dari Ibu Yokebed. Ibu Yokebed sudah memiliki anak-anak sebelumnya. Anaknya sudah besar. Nah, ia melahirkan bayi laki-laki itu dengan sangat takut dan khawatir. Ia takut kalau bayinya dibunuh orang suruhan Firaun. Waktu bidan itu membebaskannya dan membiarkan bayinya terus hidup, wah, ia sangat lega dan gembira. Kegembiraan Ibu Yokebed tidak berlangsung lama adik-adik. Beberapa bulan kemudian, bayi laki-laki itu semakin besar dan suara tangisannya sudah semakin keras. Bagaimana ya bila tetangga dan utusan Firaun bila lewat rumahnya dan mendengar suara bayinya? Mereka kan pasti bertanya-tanya, mengapa bayinya tidak pernah kelihatan? Apakah bayinya laki-laki? Kalau bayinya laki-laki, kenapa bisa hidup? Bukankah ada perintah dari Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel? Nah, sejak saat itu, Ibu Yokebed mulai hidup dengan rasa khawatir. Tidak ada kan adik-adik seorang ibu yang mau anaknya dibunuh. Nah, dia berpikir, gimana ya
cara untuk menyelamatkan bayiku, bayi kesayanganku. Ibu Yokebed selalu berdoa. Dia memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bayinya. Suatu ketika dia menemukan cara yang membutuhkan keberanian untuk seorang ibu Israel waktu zaman itu. Tuhan yang memberikan hikmat kepada ibu Yokebed. Hari itu ibu Yokebed sibuk membuat sebuah keranjang bayi dari daun kering. Ia membuat keranjang bayi itu dengan rapi dan tidak ada celah di keranjang itu. Keranjang bayi itu disiapkan ibu Yokebed untuk menaruh bayinya. Ia berencana meletakkan keranjang bayi itu di sungai yang bermuara ke tempat permandian istri Firaun. Ibu Yokebed sudah menyelidiki semuanya dengan teliti dan dia berharap anak laki-lakinya akan selamat dari pembunuhan raja karena disembunyikan oleh istri raja. Tibalah hari mandi bagi istri Firaun. Ibu Yokebed sembunyi-sembunyi meletakkan bayinya di keranjang yang sudah disiapkan. Ia menaruh keranjang itu di sungai yang menuju tempat pemandian keluarga raja. Ia juga menyuruh anak perempuannya yang sudah besar untuk mengikuti keranjang adik bayinya dari jauh. Benar aja adik-adik, bayi ibu Yokebed ditemukan oleh istri Firaun. Ia melihat bayi yang lucu dan menggemaskan. Ia ingin sekali membawa pulang bayi laki-laki itu dan merawatnya. Bayi itu diberi nama Musa. Dengan doa, usaha, dan air mata, akhirnya ibu Yokebed bisa memasukkan bayinya ke dalam istana Firaun, tempat yang aman buat bayinya hidup sampai dewasa. Wah, betapa besar jasa ibu Yokebed ketika merawat anaknya. Ibu kita juga sangat berjasa loh adik-adik. Oleh sebab itu, firman Tuhan memerintahkan kita di dalam Keluaran 20 ayat 12a yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayo kita ulangi sekali lagi. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, jadi mama itu akan selalu berusaha bagaimana caranya untuk melindungi anak-anaknya. Jadi kita harus hormat ya. Janji adik-adik harus hormat kepada mama. Nah adik-adik, sekarang saatnya kalian berdiri. Ayo semuanya berdiri. Cari mama kalian. Ayo panggil mama. Mana ya mama ya? Mama mana ya? Ayo cepet. Kalau sudah, kalian peluk mamanya. Terus kalian cium mamanya dan bilang, Mama, I love you. Bisa ya? Ayo cepetan. Ayo ibu tunggu. Ayo mama, sini deh. I love you mama. Iya, sudah lakukan semuanya? Sudah? Ada yang belum? Gak apa-apa. Kalau misalnya sekarang mama gak ada di rumah, adik-adik gak usah kecewa atau sedih. Nanti kalian foto lagi memeluk mama dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Ya, good job. Nah, sekarang kita akan menutup small kita. Ayo kita lipat tangan, ikutin ibu berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh mengucap syukur
atas berkat Tuhan kepada kami. Tuhan begitu baik mengirimkan seorang mama dan papa yang mau merawat kami dari kami kecil sampai kami dewasa. Tuhan berkatilah mama dan papa kami. Tuhan berikan kesehatan kepada mama dan papa. Kami juga mau untuk lebih lagi hormat dan sayang kepada mama dan papa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little